Langsung aja nih, Pak Ketua. Ya, monggo Yai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman yang berbahagia, jamaah Summiyah pada diskusi tadarus ilmiah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan menampilkan atau akan mempresentasikan atau apapun akan membicarakan dari diskusi kita yang akan disampaikan oleh Dr. Amalia. Namun sebelum sebelum mempersilakan kepada Dr. Amalia, pertama saya mau kasih tahu bahwasanya beliau Dr. Amalia ini secara singkat biografinya, dia dosen di Universitas Pamulang, kemudian beliau ini pernah S1 di perbandingan madhab dan hukum Fakultas Syariah, S2-nya pernah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan yang ketiga doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau juga seorang penulis ya, penulis modul, penulis buku, bahkan juga peneliti dan yang lain-lainnya. Banyak juga karya-karya, misalnya karyanya punya Penunjuk Kolbu, syair, religi, dan yang lain-lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini Dr. Amalia akan menyampaikan beberapa temuan atau beberapa kajiannya tentang ini ya, tarbiyah hati, atau bisa dikatakan dalam bahasa yang populer dalam bahasa utama tasfiyat nufus, mungkin seperti itu. Karena akan kaitannya dengan cinta. Cinta bukan hanya cinta terhadap sesama makhluk, tetapi lebih daripada itu beliau ini akan menguraikan cinta sesama makhluk itu dilahirkan dari sebuah cinta terhadap sang kholik. Ini sangat berat sekali juga itu ternyata. Kajian-kajian tasawuf ya yang kaitannya bahwasanya beliau akan menyampaikan tentang itu. Ya. Oleh karena itu beliau sudah menguraikan, sebenarnya sudah beberapa yang sudah pernah disampaikan dalam promosi, tapi nanti akan kita lebih rileks lagi dalam membicarakan cinta ini, cinta terhadap sang kholik, kemudian melahirkan cinta terhadap sesama makhluk atau rahmatul alamin, yang akan beliau kupas dalam diskusi kali ini. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Dr. Amalia untuk menyampaikan tema diskusi yang tadi sudah saya bacakan. Mungkin kasih waktu sekitar 30 menit ya, atau nanti lebih boleh. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang hadir pada kali ini. Semoga nanti ada keberkahan, ada kemanfaatan dalam diskusi kali ini. Oke, kepada Dr. Amalia dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Suatu kehormatan bagi saya berada di forum doktoral Nusantara yang mulia ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman dari SPS UIN Syarif Hidayatullah, kemudian teman-teman dari perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia, mahasiswa dan tamu undangan yang berbahagia. Forum ini adalah forum diskusi keilmuan. Oleh karena itu, semoga forum tadarus ilmiah ini saya bisa mendapatkan masukan dari teman-teman untuk menambah wawasan keilmuan saya. Agar tidak dikduktir. Sepertinya di sini adalah orang-orang yang jauh memiliki pengetahuan dibanding saya. Saya ingin membacakan satu syair dari buku saya yang berjudul Tarbiyah Hati, berjudul Lukisan Matahari. Lukisan matahari. Tahukah
bahwa tetes-tetes keringat kita adalah cahaya kemanusiaan? Tahukah bahwa tetes-tetes air mata kita adalah cahaya perdamaian? Tahukah bahwa kata-kata kita adalah cahaya kebenaran? Tahukah bahwa perilaku kita adalah cahaya peradaban? Kita bukan sedang bekerja yang mengumpulkan lelah, menikmati sesaat kebutuhan. Kita sedang dalam lingkaran tasbih kehidupan sebagai pekerja Allah untuk semesta kehidupan. Tak akan lelah juangmu dan tak akan sia-sia pengorbananmu, karena dirimu adalah cahaya kehidupan. Seperti lukisan matahari yang penuh cinta, menikmati cahaya yang melekat pada dirinya, memberi cahaya pada kehidupan tanpa diminta, cahaya yang bersinar untuk sebuah kehidupan, kehidupan keilmuan, kehidupan peradaban, kehidupan kebaikan. Paduan cahaya-cahaya menjadi bias-bias warna dari cahaya lukisan matahari. Saat tekanan pekerjaan adalah kenikmatan tertinggi cinta. Saat tekanan hati adalah kenikmatan kemanusiaan. Saat tekanan lelah adalah kenikmatan pahala. Semua proses yang terus bersambung dan bersambung, tak ada akhir hingga batas kausalitas dan takdirnya. Akhir segala batasmu adalah cinta. Terima kasih. Dari yang dikemukakan oleh moderator mungkin terlalu tinggi bahasan yang akan saya kemukakan. Dan saya tidak mampu untuk itu. Kemudian saya alihkan kepada cinta amaliyah. Bagaimana cinta sebagai dasar untuk beramal, cinta sebagai pondasi rahmatan lil alamin. Next. Fenomena yang terjadi pada saat sekarang bahwa ada beberapa hal yang menjadi latar belakang kenapa kita harus berbicara tentang cinta, ya, tentang tarbiyah hati, tentang cahaya cinta amaliyah. Yang pertama adalah fenomena karakter manusia yang bersifat kepentingan individu, cenderung kepada materialisme. Ya, sekarang budaya material dengan melihat kekayaan, kemudian kekuasaan sebagai standar ukuran kepribadian seseorang. Tidak akan pernah dikatakan menjadi orang yang memiliki kepribadian ketika dia hanya menggunakan pakaian yang sederhana ataupun dengan hal-hal yang sederhana, karena ukuran yang sekarang dilihat adalah ukuran branded yang dipakai, bagaimana tasnya branded, bagaimana sepatunya branded dan semuanya. Maka ukuran yang menjadi kepribadian seseorang pada saat sekarang adalah gaya hidup dan komunitas, di mana komunitas itu cenderung kepada hedonis. Yang kedua adalah jauhnya agama dari dasar berpikir, bersikap dalam mengambil kebijaksanaan dan kebijakan. Nah, ini ketika nilai-nilai agama seakan terpisah dalam aspek-aspek kehidupan. Ini bisa jadi hilang ilmu agama ketika kita pahami dan kita lihat banyak sekali para politisi, ekonom atau budaya yang cenderung mengatakan tidak boleh dikaitkan antara politik dengan agama, ekonomi dengan agama, dan semuanya dengan agama. Ini banyak sekali yang terjadi. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah masyarakat haus untuk mendapatkan kenikmatan yang bisa mensinergikan kebutuhan material dan kebutuhan spiritual.
Karena secara cara pandang yang luas bahwa seakan-akan kebutuhan material dan kebutuhan spiritual ini terpisah satu dengan yang lain. Padahal dalam Islam antara kebutuhan material dan kebutuhan spiritual ini adalah saling berhubungan satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat adalah era akhir zaman ini kejahatan sudah menjadi terorganisir, bahkan dilindungi perundang-undangan, sehingga kita tidak bisa membedakan lagi mana kejahatan dan kebenaran. Baru-baru ini kita bisa dengar tentang substansi agama yang dihilangkan dari aturan pendidikan, kemudian berubah menjadi wacana agama yang masuk dalam kajian budaya, kemudian sampai kepada itu hal-hal yang terlena dari undang-undang yang dikatakan ini adalah kejahatan organis, ketika itu sampai terlupa kita mengkajinya atau mengulasnya. Dan beberapa waktu juga kita dengar tentang Presiden Jokowi yang melegalkan perusahaan miras yang kemudian dicabut lagi. Nah, ini adalah beberapa hal yang apabila itu terjadi dan terjadi kehilafan kita tanpa kita mengkontrol apa yang terjadi, maka bisa jadi kejahatan-kejahatan itu bisa terorganisir. Manusia ya, kita tarik pada diri kita sebagai seorang manusia. Manusia ini adalah makhluk Allah yang diberikan tugas untuk menjadi khalifah di muka bumi. Untuk menjalankan tugas ini, manusia diberi akal, hati, dan jasad. Nah, pada proses perjalanannya inilah yang kita lakukan dalam kehidupan hidup dan kehidupan yang ada di dunia. Nah, dan kita ini harus memiliki sebuah peta perjalanan, yang peta perjalanan itu sudah diberikan kepada kita berupa Al-Quran, hadis. Tujuannya adalah untuk beribadah dan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Next. Ya, tadi kita berbicara tentang proses perjalanan manusia di muka bumi. Nah, perjalanan manusia di muka bumi ini harus dilakukan manajerial pada akal, hati, dan jasmani, yang tujuannya adalah akhlak karimah yang kemudian berakhir pada rahmatan lil alamin. Sama dengan yang kita ketahui bahwa inti Al-Quran dari 6.235 ayat itu adalah surat Al-Fatihah, dan inti dari surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, dan inti Bismillahirrahmanirrahim adalah rahmah, cinta, tujuan akhirnya adalah rahmatan lil alamin. Inilah nilai-nilai cinta yang harus kita jalankan untuk mencapai rahmatan lil alamin di muka bumi ini. Ya, next. Nah, akal, hati, dan jasmani ini ya, akal, hati, dan jasmani ini yang tadi kita katakan sebagai potensi, ini adalah melakukannya dengan nilai-nilai rahmah atau cinta. Nah, dengan menggunakan sebuah manajemen potensi manusia yang sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu aturan tauhid, hukum, dan akhlak yang kita biasa kenal akidah, syariah, dan akhlak, agar ini bisa mencapai tujuan rahmatan lil alamin. Karena kita adalah makhluk, maka yang tahu segala tentang kita adalah Allah, dan Allah telah memberikan firman-firman-Nya dalam Al-Quran sebagai pegangan kita dalam mencapai tujuan keridhoannya. Next, Pak Atmo. Ya. Lalu bagaimana bisa menumbuhkan rasa cinta pada Allah? Ya, puncak tertinggi dalam sebuah cinta adalah cinta kepada Allah. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta pada Allah? Yaitu dengan tarbiyah hati. Ya, mohon maaf suara. Ya. Oke.
Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah wa inna fil jasadi mudghah. Idza solahat solahal fasad jasada kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalbun. Ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. HR Bukhari Muslim. Nah, ini di sini ada sebuah keterangan bahwa jantung merupakan sumber gerakan tubuh dan keinginan jiwa. Next. Lalu bagaimana cara kita melakukan tarbiyah hati? Seperti tadi di awal saya mengatakan, perlu adanya sebuah manajemen, baik itu pada manajemen akal, manajemen hati, dan manajemen jasad yang harus kita kelola untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah hingga sampai terwujudnya kita memahami apa sih yang harus kita lakukan sebagai manusia di muka bumi ini. Akal. Nah, akal sebagai dimensi yang mampu mengartikan hakikat segala hal, tempat mengelola ilmu pengetahuan yang hasilnya tersimpan dalam hati seseorang. Nah, akal ini membutuhkan syarak dan syarak membutuhkan akal. Karena di antara keduanya adalah bagaikan mata dan cahaya yang saling membutuhkan. Bagaimana cara kita memanajemen akal, yaitu dengan cara membaca atau menambah ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang, minimal 2 pandangan. Yang ketiga adalah pengolahan rasa pemikiran yang lebih cenderung ke hal yang positif. Nah, dari sini kita harus berangkat pada bagaimana sih cara menambah ilmu pengetahuan. Yang pertama harus didasarkan pada Al-Quran sebagai dasar dari ilmu. Jadi ketika kita berilmu tinggi, bagaikan kita tidak menginjak bumi ketika kita tidak paham pada Al-Quran sebagai pondasi pijakan kita untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan kemanfaatan ilmu. Next. Nah, senada dengan Al-Ghazali, ini Ibnu Taimiyah juga mengatakan hal demikian, apabila akal mendapatkan cahaya iman dari Al-Quran, barulah akal bisa seperti mendapatkan cahaya matahari. Nah, ini akal ini yang hanya 1,4 kilogram ini mengandung 100 miliar sel saraf. Konon kabarnya kita hanya masih menggunakan sedikit dari giga-giga yang ada di akal ini ya, karena sebetulnya bisa lebih tinggi lagi. Nah, kita ketahui bahwa banyak sekali masyarakat kita ini jauh dari Al-Quran. Ini bisa dilihat dari riset PT IKI tahun 2018, yaitu perbandingan mereka yang bisa membaca Al-Quran dengan yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ini perbandingannya 65% banding 35%. Nah, ini dan di antara 35% ini diketahui hanya 46% yang bisa tajwid. Bayangkan, berarti sedikit sekali di antara jumlah ini yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang dipersembahkan kepada Allah dalam membaca firman-firman-Nya. Nah, sangat ironis atau miris ya, ketika kita membaca riset di Kendari dari 200 guru agama Islam, ini hanya ini 107 tidak bisa mengaji. Kemudian di Pamengkasan 153 guru, hanya 37 yang memenuhi syarat mengajarkan Al-Quran. Ini saya dapat informasi dari Al-Falah Center ya, ketika saya mengikuti diklat. Next, ini membuktikan ya. Ini membuktikan ketika Al-Quran yang sebagai pedoman hidup kita sendiri ini jauh sekali dari kita. Kita bisa introspeksi, ibda binafsik pada diri kita sendiri. Apakah benar kita sudah membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Apakah itu sebagai pijakan kita dari ilmu-ilmu yang akan kita dapat secara umum dari berbagai halnya? Kemudian manajemen potensi yang kedua adalah hati. Ya, ketika ditanya soal hati,
atau soal ruh ini ya, ini kita hanya mengetahui pengetahuan yang sedikit ya. Jadi saya juga tidak begitu bisa mendalami ketika ditanya soal ini. Mungkin dari teman-teman yang doktoral di sini, insya Allah mungkin bisa bantu. Nah, saya mengutip dari Al-Ghazali bahwa hati ini adalah jantung, yakni organ tubuh yang menjadi pusat denyut nadi yang terletak di bagian dada sebelah kiri, berbentuk segumpal daging yang memiliki fungsi mengatur peredaran darah, mengatur kadar gula dan lemak, dan terdapat saraf sebagai kekuatan ruh. Ruh bisa diartikan sebagai kekuatan hidup yang ditiupkan oleh Allah pada hambanya melalui malaikat sebagai fitrah yang menjadi potensi dalam setiap insan. Ini mungkin bisa kita garis bawahi pada potensi dalam setiap insan. Next. Ya, ini hanya gambaran saya saja, gambaran saya ketika kita hanya memiliki pengetahuan yang sedikit dari ruh ya. Nah, hati ini adalah gejala dari ruh ya, dari gejala dari ruh yang sedikit kita tidak tahu, itu hanya Allah yang tahu. Kemudian setelah bertemu dengan jasmani hawanya, ini kita sebut jiwa, maka sebetulnya banyak yang kita pelajari itu adalah jiwa kita, bukan pada hati atau ruh gitu ya. Nah, hati manusia ini dalam berbagai konsep kehidupan ini ada 3 hal, yaitu hati yang sempit ya, ibaratkan cermin yang buram penuh penyakit ria, hasud, dengki, ghibah, fitnah, dan ini luar biasa sekali ya ketika kita bisa lihat penyakit-penyakit ini itu luar biasa mewabah, baik itu secara dunia maya maupun secara dunia nyata. Banyak orang mudah berghibah, orang mudah berfitnah, bahkan itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas pendidikan yang lumayan untuk bisa diakui bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Akan tetapi sering juga masuk dalam ranah penyakit ini. Kemudian qalbun mayyit, hati yang mati, hawa nafsu menjadi rajanya, sehingga orientasinya hanya duniawi saja, material saja, yang kemudian akan hilang orientasi akhiratnya atau perimbangan antara dunia dan akhirat. Kemudian qalbun salim, yang ketiga adalah hati yang selamat berorientasi pada zikrullah. Nah, ini adalah memiliki kemampuan untuk memilih kebenaran, dan kebenaran ini adalah rahmah yang saat kita memiliki tekad dan muhasabah pada diri kita sendiri. Oke, next. Nah, konsep tadi yang terakhir adalah jiwa. Ketika kita bisa memahami bagaimana sih jiwa yang bersih ya, jiwa yang bersih itu bagaimana. Nah, ini adalah hikmah. Ya, sejatinya ada orang yang melihat tapi tidak melihat, ada orang yang mendengar tapi tidak mendengar, ada orang yang merasakan tapi tidak bisa merasakan. Ini apa? Karena mereka tidak mampu mengambil hikmah dari apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan. Hampa semua. Nah, disinilah jiwa-jiwa yang banyak sekali sakit ketika dia melihat tapi tak mampu melihat. Dia mendengar tapi tak mampu mendengar. Dia merasakan tapi tak mampu merasakan. Bukan cacat pada hilangnya mata, bukan cacat pada hilangnya pendengaran, bukan cacat pada hilangnya rasa, tapi ketidakmampuan dalam mengambil hikmah yang ada di dalam apa yang Allah berikan di alam semesta ini. Adanya kejadian-kejadian yang luar biasa, adanya berbagai hal yang antara manusia bertarung dengan manusia hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan golongannya, ini sudah luar biasa sekali. Dan ketika kita semua terlena pada kehidupan yang seperti ini, ya bukan berarti akhirnya terjadi virus yang seperti ini ya, corona yang mungkin bisa terjadi karena hilangnya sebuah hikmah yang ada pada diri kita. Kemudian kesederhanaan ya, bagaimana kita menempatkan kesederhanaan dalam kehidupan ini yang sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu kebutuhan material dan spiritual itu yang sederhana. Tapi dari sebuah religius itu sendiri yang dikatakan, mungkin banyak orang yang mengatakan religius adalah orang yang memiliki ilmu agama tinggi, memiliki hafalan yang tinggi dan memiliki semuanya. Itu bukan. Pada sebuah hal yang
ketika dia religius adalah dia bisa menerapkan. Ketika dia adalah pedagang, maka dia pedagang yang memiliki sifat religius yaitu jujur. Ketika dia politis, maka dia adalah politik yang memiliki kemanfaatan yang luar biasa untuk umat, termasuk juga ekonomi dan budaya. Maka disitulah kita menempatkan diri kita pada sebuah religiusitas kita untuk memahami tentang agama. Kemudian keberanian dan keadilan kita yaitu berdasarkan hukum Allah, bukan berdasarkan sebuah kepentingan diri kita, bukan berdasarkan sebuah kepentingan golongan kita, tapi sebuah kebenaran yang Allah tuliskan dalam firman-firman-Nya dalam Al-Quran dan sudah diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah-Nya. Ini yang harus kita pahami. Next. Kemudian manajemen potensi yang ketiga adalah raga, ya, jasad, ya. Tadi sudah akal, hati, dan jasad. Nah, jasad ini adalah badan yang merupakan substansi yang berasal dari dunia metafisik yang bersifat materi, berbentuk komposisi, tidak mengandung daya-daya dan tidak kekal. Artinya raga ini tuh bisa hilang mau secantik apapun, mau seapapun ini bisa hilang karena substansinya itu adalah metafisik yang yang tidak mengandung daya apa, tidak kekal. Nah, tetap yang tidak kekal ini adalah infrastruktur yang Allah berikan kepada kita untuk menjalankan kehidupan yang fana di dunia ini. Maka perlu bagi kita untuk bisa memberikan pendidikan pada raga kita. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang lupa tentang asupan makanan yang halal. Makanan yang halal adalah ketika dari awal kita mendapatkannya, kemudian memprosesnya hingga masuk ke dalam tubuh kita. Maka ketika kita itu makan tanpa membaca doa, kemudian makan dari hasil kita korupsi, makan dari hasil kita menzolimi orang lain, makan dari hasil yang tidak benar, maka akan terjadilah energi-energi yang tidak halal, energi yang membawa kepada akal kita berbuat kejahatan, hati kita berbuat kejahatan, infrastruktur yang hanya sederhana, makan yang hanya sederhana, tapi itu adalah mempengaruhi akal dan hati kita dalam memberikan pola pikir dan apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah puasa sebagai unsur penyembuh. Ini kemarin sudah dibahas juga oleh Dr. Mahfud ya tentang puasa ini adalah unsur penyembuh dalam diri kita ketika kita bisa mengontrol substansi ya apa-apa yang ada dalam tubuh kita, baik itu air dan gas yang ada dalam tubuh kita. Kemudian yang terakhir adalah kita tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Bagaimana sih ketika kita patuh dan tunduk pada hukum-hukum Allah? Ya kalau raga kita memang harus memakai kerudung karena ini adalah menutup aurat, ya kita lakukan dengan untuk memakai kerudung karena ini adalah perintah Allah. Kalau ketika kita dilarang untuk riba, ya jangan kita lakukan riba karena itu akan berbahaya lagi. Riba itu bukan masalah untuk di individu, tapi itu sudah masalah sosial. Next. Ya, sering orang menyalahkan bahwa saya hilaf karena melakukan ini dan melakukan ini gitu kan. Saya hilaf. Padahal yang kita lakukan adalah diri kita yang melakukannya. Makanya Allah sudah mengatakan dalam surat An-Nur ayat 21, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan." Karena kalau kita disuruh oleh setan, tentu kita tidak akan pernah mau. Hei kamu, sana pukul dia. Pasti dia akan mau, tapi karena kita mengikuti langkah-langkah setan, sehingga diri kitalah yang melakukan dari setiap langkah demi langkah ketika nafsu kita tak mampu untuk meredam hal-hal yang kita inginkan. Nah ini setahap demi setahap demi setahap. Maka benar ketika iblis mengatakan nanti di padang mahsyar bahwa dia tidak bertanggung jawab terhadap kehilafan dan dosa manusia, karena manusia sendirilah yang melakukan itu setahap demi setahap apa yang dia lakukan. Dan bahkan mereka lupa ketika akalnya itu sudah diberikan kemampuan berpikir untuk membedakan yang mana yang baik dan buruk, hatinya sudah diberikan hakim untuk membedakan mana yang baik dan buruk, tetapi tidak digunakan sehingga jasadnya pun tak mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Ya, next. Nah, jadi
sering orang salah ya terhadap puncak cinta. Puncak cinta yang benar adalah cinta kepada Allah. Nah, di mana pencaraannya inilah yang menjadikan kita cinta kepada diri kita sendiri, cinta kepada sesama manusia, cinta pada makhluk lain dan alam. Inilah yang dikatakan ketika kita bisa mencintai sesama manusia, mencintai diri dan mencintai makhluk Allah alam ini. Karena ketika kita mencintai Allah, Allah akan tumbuhkan rasa cinta kita kepada semua yang harus kita cintai. Next. Dan Allah sudah menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 24. Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini ketika kita mencintai kehidupan ini, itu tidak akan mungkin mencapai cinta kita kepada Allah. Akan tetapi ketika kita mencapai cinta kita kepada Allah, maka kita akan mendapatkan cinta-cinta dari apa yang kita mau. Next. Pada manajemen potensi dalam proses perjalanan hidup dan kehidupan manusia adalah dengan nilai-nilai cinta. Tadi kita sudah berbahas ya tentang ketika semuanya itu sudah bisa masuk pada sebuah manajemen baik akal, hati, dan jasmani itu, maka terwujudlah sebuah rahmatan lil alamin ketika kita lalui dengan nilai-nilai rahmah atau cinta. Nah, cinta ini ada beberapa hal yang dikemukakan oleh beberapa tokoh yang kita kenal. Menurut Rumi, cinta adalah penyebab gerakan dalam dunia materi, bumi dan langit berputar demi cinta. Ia berkembang dalam tumbuhan dan gerakan dalam makhluk hidup. Cinta yang menyatukan partikel-partikel benda. Cinta menurut Robiatul Adawiyah merupakan cinta yang tidak mengharap balasan. Mahabbah itu menyerahkan diri total kekasih Allah. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, cinta hakiki adalah cinta seseorang terhadap sesuatu tanpa ada kepentingan dan pamrih di balik itu. Bahkan pada kepentingannya itu sendiri, ya, bahkan pada kepentingannya adalah sesuatu itu sendiri. Menurut Imam Syafi'i, barang siapa mengaku dan menggabungkan dua cinta dalam hatinya, cinta kepada dunia dan sekaligus cinta kepada Allah, maka dia telah berdusta. Ya, karena tidak mungkin gitu. Next. Nah, pada tingkatan tertinggi dalam sebuah keimanan, ini menurut Imam Syahnawawi juga dikatakan bahwa tingkat yang paling tertinggi adalah ketika kita bisa sirna bersama Allah dan mabuk karena cinta kepada Allah, mahabbah. Yang pertama adalah iman taklid, ketika kita hanya mengikuti saja. Kemudian iman ilmi, ketika kita bisa mengetahui dari dasar-dasar hukumnya. Kemudian iman iyan, mengetahui Allah dengan pengawasan hati, ilmu yakin. Kemudian iman hak, melihat Allah dengan hati, yakni orang yang makrifat hakul al-yakin. Next. Nah, cinta Rahman Rahimnya Allah menunjukkan bahwa Allah menciptakan kelangsungan kehidupan alam semesta dengan cinta. Maka itulah yang harus dilakukan oleh hambanya dalam menjalankan syariat Allah. Baik dalam kaitannya dengan hablu minallah dan hablu minannas. Maka diriwayatkan oleh Ahmad, barang siapa yang memperoleh bagian dari sifat kasih sayang, maka benar-benar ia telah diberi bagiannya dari kebaikan dunia akhirat. Sedang barang siapa yang terhalang bagiannya dari sifat kasih sayang, maka benar-benar telah tertutup bagiannya dari kebaikan dunia akhirat. Next. Nah, nilai-nilai cinta itu yang bagaimana? Nilai-nilai cinta adalah nilai cinta ilmu pengetahuan dan keimanan. Kemudian nilai cinta kemanusiaan dan persahabatan.
nilai cinta, kebenaran, dan keadilan. Dalam konsep Islam ini sudah luar biasa sekali ketika kita memahami tentang akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita pada diri kita sendiri, akhlak kita pada sesama manusia, akhlak kita pada alam. Nah, luar biasanya kita ketika kita bisa mensinergikan akhlak kita, ketika kita mau makan, kita memiliki akhlak kita kepada Allah, bagaimana aturan Rasulullah memberikan ketika kita akan makan, kemudian kita makan juga menghargai diri kita sendiri, bagaimana kita makan, kemudian bagaimana kita berakhlak juga pada sesama manusia, dan bagaimana ketika kita membuang sampah dari makanan kita sehingga kita menghargai alam. Dan beberapa waktu di tadarus Al-Qur'an, di tadarus ilmiah ini juga sudah dijelaskan oleh Dr. Fatah tentang bagaimana kita bisa menghargai alam semesta ini sebagai wujud dari sebuah tugas khalifah di muka bumi yang akhir-akhir ini jarang didengung-dengungkan oleh kita. Next. Nah, tujuan ketika kita memiliki sebuah manajemen potensi akal, potensi hati, dan manajemen potensi jasad ini adalah ada 5 hal yang kita bisa dapatkan ya, dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan fisik, kecerdasan sosial, sampai kecerdasan hati dalam menyikapi seluruh aspek-aspek kehidupan sehinggalah tercipta rahmatan lil alamin. Next. Nah, cinta menjadi pondasi dari seluruh aspek bidang kehidupan. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana pondasi-pondasi cinta ini pada aspek-aspek bidang kehidupan itu sesuai dengan sunnah Allah dan hukum Allah sehingga tercipta bahagia dunia dan akhirat. Ya, next. Nah, ini yang terakhir dari saya. Ini saya mengutip dari Hasan Al-Basri mengatakan, jika engkau menyuruh kebaikan, jadilah orang yang paling dulu melakukannya. Jika tidak, engkau akan hancur. Dan jika engkau melarang suatu kemungkaran, jadilah orang yang paling menjauhinya. Jika tidak, engkau akan hancur. Dan kita ada hal yang harus kita pahami. Mungkin ketika kita merasa bahwa kita adalah orang baik, sesungguhnya kita sedang ditutup aibnya kita oleh Allah. Dan ketika kita mengolok-olok orang lain itu buruk, belum tentu dia itu adalah buruk dalam pandangan Allah. Maka Rasulullah bersabda bahwa boleh jadi di antara kalian ada yang melakukan amal-amal ahli surga sehingga jarak antara dia dan surga tinggal sehasta, tetapi dalam takdir Allah, ilmu Allah, ia akan masuk neraka. Dan boleh jadi di antara kalian melakukan amal-amal ahli neraka sehingga jarak antara dia dan neraka tinggal sehasta, tetapi dalam ilmu Allah kelak ia masuk surga. Dalam keadaan itu ia mengakhiri kehidupan, karena inilah ujungnya. Pada prosesnya manusia dalam proses perjalanan hidup dan kehidupan, dia akan mengalami banyak berbagai hal, tapi yang menjadi puncak adalah di ujungnya ketika dia bisa mendapatkan ridha Allah. Oke, next. Penutup dari saya. Penuhi hati dengan cinta hingga tak ada tempat untuk benci. Semoga bermanfaat dan ini adalah forum diskusi. Saya ingin mendapat wawasan dari semua yang hadir di sini. Saya bukan orang yang paham tentang ilmu tasawuf. Tadi mungkin sedikit miskomunikasi. Saya hanya ingin berbicara tentang cinta. Bagaimana cinta ini bisa kita nikmati dalam hidup dan kehidupan yang lebih baik lagi untuk rahmatan lil alamin. Penuhi hati dengan cinta hingga tak ada tempat untuk benci. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Amalia, yang saya kira luar biasa apa yang tadi telah disampaikan
Bahkan keluar biasaan Dr. Amalia ini sudah ada viewer atau pengikut yang hadir di Zoom ini sudah nyampe tembus 71, yang hadir dari Nusantara saya kira, dari Papua, dari Jambi, dari Sulawesi, dari Riau, kemudian yang saya kira dari Jawa juga ada, dan semuanya hadir di dalam forum yang luar biasa ini. Nah, walaupun tadi kata Bu Amalia, saya bukan seorang ahli tentang hanya belajar cinta, ya cinta itu ada inti daripada tasawuf seperti itu, akhlak. Dan akhlak yang lebih tinggi lagi ini kan apa yang digambarkan oleh Bu Dr. Amalia itu, yaitu ketika sudah menyatu dengan sang kholik, cinta kepada sang kholik, maka akan melahirkan cinta yang luar biasa, cinta terhadap dirinya, terhadap makhluk dan yang lain-lainnya. Dan di penutup tadi, sehingga pandangan Bu Amalia ini seakan-akan sama siapapun ya santai saja, slow, karena yang ada dalam dirinya ya nggak ada benci, nggak ada, walaupun orang yang dihadapi juga sering nyakiti kali, ya santai saja itu kan, karena seperti itu mungkin. Tapi bagi kita ini kajian-kajian seperti ini supaya bisa mencintai itu ya luar biasa beratnya ya, apalagi sampai bisa mengamalkan kasih sayang terhadap makhluk itu, saya kira tidak sulit, saya kira tidaklah mudah, sangat luar biasa sulitnya seperti itu. Enggak. Ya, tapi itu yang saya buang ya. Oke, untuk bisa mempertajam diskusi pada kali ini, saya kira kita buka saja pertanyaan. Tapi sebelum pertanyaan dari para peserta, akan saya sampaikan beberapa pertanyaan dulu yang sudah saya baca di tulisan-tulisan atau di pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya. Pertama, pertanyaan dari Ibu Norma Kasim dari Ambon. Ini juga dari Ambon. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai pendidik menerapkan tarbiyah hati kepada siswa sehingga bisa menjadi pegangan kepada siswa kelak nantinya? Nah, ada 3 pertanyaan. Apakah langsung dijawab satu persatu atau saya bacakan semuanya? Bacakan saja semua. Yang kedua dari Ibu Lidik Hidayati Ningsih, HMI Sungai Rotan. Luar biasa ini para penggemar Bu Dr. Amalia dari segala penjuru. Pertanyaannya, sebagai manusia, kita sering terbawa emosi saat berbicara kepada orang yang memang tidak sependapat dengan kita. Lalu bagaimana cara mengontrol emosi dalam diri dan lebih memahami bahwa adanya sebuah perbedaan adalah fitrah? Dan yang ketiga, pertanyaan dari Bapak Abdullah Umbu Abidin dari Ombudsman, luar biasa, tokoh nasional ini. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana cara untuk terus menghidupkan hati agar doa selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara 3 itu untuk pertanyaan lewat WA Japri, nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan langsung. Oke, silakan kepada Bu Dr. Amalia untuk bisa memberikan jawaban-jawaban atau memberikan pencerahan kepada kita semua tentang pertanyaan tersebut. Ini bukan pencerahan, tapi kita diskusi saja ya. Saya bukan memiliki wewenang untuk memberikan sebuah pencerahan. Tadi tentang dari Ibu Nurmah Kasim, selamat datang di Zoom Tarbiyah Ilmiah Forum Dosen Nusantara. Semoga forum dosen ini bisa terapresiasi di sana. Makasih Bu Dokter. Iya, ini soal tentang pendidik ya, tentang bagaimana siswa. Pada dasarnya anak-anak yang kita ajarkan, baik itu anak kita sendiri maupun itu anak orang lain, baik itu sebagai ibu kandung maupun sebagai guru di sekolah, ini membutuhkan sebuah teladanan. Maka
pada pendidikan yang harus kita lakukan adalah bagaimana sih kita memberikan sebuah keteladanan kepada anak-anak kita dalam melakukan kehidupan. Nah, ini adalah secara hal yang sangat sepele. Ketika kita tidak mudah berteriak-teriak kepada anak didik kita, maka disitulah kita akan terlihat aura kita, bahwa ketika kita berbicara mereka akan memiliki sebuah kekaguman, sebuah kepatuhan yang sangat luar biasa. Beda sekali dengan guru-guru yang terlalu banyak berbicara yang mungkin bukan yang positif ya, tapi negatif. Ini kecenderungannya murid tidak akan pernah memberikan sebuah penghargaan yang lebih kepada guru tersebut. Nah, ini jarang sekali dilakukan, padahal Rasulullah sudah memberikan contohnya. Bagaimana sih kita memberikan sebuah keteladanan pada diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, karena khalifah sebagai khalifah itu bukan pada sebuah pemimpin yang memiliki kapasitas yang banyak, tetapi ada khalifah pemimpin dari mulai diri kita sendiri. Bagaimana sih kita mengkaji diri kita sendiri terhadap yang tadi kita bicarakan tentang manajemen akal kita, manajemen hati kita, dan manajemen jasad kita, sehingga terpancar sebuah ucapan yang indah kita dengar, kemudian perilaku yang indah kita dirasakan orang lain, bahkan pada sebuah kebijaksanaan dan kebijakan. Kita tidak perlu menuntut anak-anak untuk patuh pada kita. Mereka akan patuh dengan sendirinya ketika sebuah keteladanan itu kita lakukan. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah pada dakwanya di Mekah, bahwa bagaimanapun dia dihina, bagaimanapun dia dicaci maki, dia menggunakan sebuah keteladanan, sebuah karakter yang karakter ini tidak boleh hilang bagi seorang pendidik. Apa karakternya? Yaitu karakter sidik, karakter amanah, karakter fatonah gitu. Ini tidak boleh dihilangkan. Nah, karakter-karakter yang dari jujur ini, amanah ini, dapat dipercaya, ini harus melekat pada seorang pendidik, sehingga mereka, siswa-siswa kita ini memahami bagaimana cara mereka itu memahamkan atau menghormati gurunya. Karena ketika gurunya itu sudah tidak dapat dipercaya, maka dia tidak akan pernah mempercaya. Ketika gurunya berperilaku tidak benar dan dia melihatnya, maka itulah yang akan dia lihat dan dia tiru. Nah, inilah dari diri kita, bagaimana kita membuat keteladanan. Kita ini adalah tokoh. Dan kita ini adalah tokoh pada peran kita masing-masing, bukan pada peran orang. Kita hanya melihat satu dengan yang lain peran. Kita menjadi tokoh pada peran kita. Maka bagaimana kita menjadi peran kita ini, menjadi tokoh kita ini? Karena kita akan dilihat bukan oleh diri kita sendiri, tapi oleh orang-orang yang melihat kita. Disinilah hikmah bahwa kita ini ada. Bagaimana memancarkan hikmah pada diri kita sendiri dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita gerakkan dalam kebijakan dan keputusan. Itu, Ibu. Ya. Makasih, Bu. Luar biasa jawabannya, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kemudian yang Ibu Hidayati. Ya. Mana mengontrol diri dari perbedaan adalah fitrah. Iya, perbedaan itu adalah menyenangkan. Bahkan kita tidak akan pernah menjadi satu pada yang berbeda. Pernikahan adanya laki-laki dan perempuan, gitu ya. Indahnya siang dan malam, gitu. Adanya udara dingin dan sejuk, adanya udara panas, semua indah sekali dengan perbedaan. Allah memberikan begitu banyak perbedaan. Nah, inilah yang kita katakan ketika kita memahami apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, dan kita menambah ilmu dari perbedaan itu. Bagaimana sih cara pandang orang lain? Tadi saya sudah katakan di awal bahwa ada manajemen akal ketika kita bisa melihat dari 2 atau 3 atau multidimensi atau multidisiplin terhadap sesuatu perkara, bukan dari sudut pandang kita saja, tapi dari sudut pandang orang lain, dari sudut pandang berbagai hal, sehingga kita paham di mana sih letak perbedaan, sehingga kita bisa menghargai diri kita dalam pendapat kita dan pendapat orang lain. Tapi kalau kita tidak pernah belajar tentang pendapat mereka, dasar-dasar mereka, apa sehingga mereka memutuskan itu, maka kita tidak akan pernah bisa menghargai sebuah perbedaan itu, karena kita paham apa yang menjadi dasar dan apa yang menjadi ketetapannya. Dan ketika kita paham di antara berbagai perbedaan dan kita memilih satu perbedaan itu yang terbaik di antaranya, maka disitulah kita bisa menghargai perbedaan kepada orang lain. Mungkin itu ya, Bu. Mungkin bisa teman-teman yang lain di SPS Uinsari Bayatullah bisa menambahkan.
Kemudian bagaimana menghidupkan hati? Menghidupkan hati yang tadi sudah kita jelaskan bahwa lari pada orientasi dzikrullah, ya, dzikrullah. Ketika dzikrullah ini adalah bagaimana kita paham satu yang menjadi dasar adalah pondasi kita. Pondasi ilmu pengetahuan kita adalah Al-Quran. Ketika kita jauh dari Al-Quran, maka disitulah kita menjadi matahari yang buta. Disitulah kehidupan kita yang sesat. Semuanya sesat, susah sekali. Maka kata orang mengatakan susah gitu kan. Nah itu sebetulnya dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah dekat dengan Allah dengan mengikuti firman-firman Allah? Allah itu dekat dengan kita. Kecintaan Allah adalah pasti pada hambanya. Gambaran kedekatan Allah dalam surat Al-Baqarah 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah, aku itu dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Itu Allah sudah menjelaskan apa akan yang berbicara, yang berjanji adalah Allah, yang berfirman adalah Allah, yang berjanji adalah Allah. Ketika kita meminta, Allah akan kabulkan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu ketika kita mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran yang disiarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Itu mungkin itu Pak Atmo. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Oke, terima kasih kepada Bu Amalia. Ini luar biasa, banyak penjelasan dan juga masih ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Saya kira buka pertanyaan kepada forum yang sudah hadir di Zoom ini dengan menyebutkan namanya dan asalnya. Kemudian saya kira to the point pertanyaannya. Nanti kalau kita buka tiga penanya dulu, karena kemungkinan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Dr. Amalia. Tetapi kalau pertanyaannya yang bertanya maksudnya sedikit, kita langsung satu persatu aja, saya kira seperti itu. Silakan kepada forum untuk menanyakan kepada Dr. Amalia. Tanya. Ya, silakan. Silakan langsung. Pak Dr. Hakim. Ya. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kiai Dr. Atmo atas kesempatannya. Saya ingin sedikit bertanya tentang fenomena saat ini. Banyak sekali baik di medsos ataupun di dunia nyata tentang fenomena ujaran kebencian yang itu sendiri dilakukan oleh para aktor ataupun para agamawan ataupun ilmuwan yang dari sisi tajali keilmuan dan pengalamannya memang mumpuni. Namun kenyataannya ketika berhadapan dengan situasi saat ini, apalagi pandemik saat ini, itu justru malah memicu alit gitu ya. Ini bagaimana untuk menanggapi ini, Bu Dr. Amalia? Dan yang kedua, saya termasuk pernah juga belajar tentang ilmu tasawuf. Sampai saat ini belum sampai pada makomat yang mungkin yang telah Ibu jelaskan tadi, bagaimana ketika jiwa ini sudah sirna nur cahaya, maka itu nah itulah bagaimana aktualisasi dan kontekstualisasi makna itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kondisi pandemik saat ini. Dan kami atau saya sendiri merasakan itu berdampak sekali pada diri saya. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan kepada Bu Dokter untuk langsung menanggapinya. Karena ada 3 pertanyaan, walaupun 1 orang, tapi pertanyaannya ada 3 ini. Silakan Bu Dr. Amalia. Tadi itu Pak Hakim ya, Dr. Hakim ya. Sebentar lagi akan doktor ini. Terima kasih. Bahkan amin. Bahkan beliau ini termasuk salah satu dari rekan saya yang berjiwa bersih sekali ya.
dalam banyak membantu saya di dunia akademisi. Terima kasih. Namun sedikit ini saja urun-urun ini ya, urun-urun ngobrol gitu ya tentang fenomena mengujar kebencian ya. Kita bisa lihat bukan hanya kebencian itu bukan pada fenomena, mungkin kebencian itu sudah ada ya, itu sudah bumi ini ada. Ini kebencian itu sudah ada gitu kan, bahkan sudah dijelaskan pada sebuah firman ketika malaikat bertanya, apakah engkau akan membuat manusia lagi ini orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Artinya kebencian, dendam, perang itu sudah ada gitu kan, dan sudah terjadi gitu kan. Nah, bagaimana gitu kan? Bagaimana ketika terjadi itu? Ini adalah salah satu dari penyakit ya, penyakit hati ya, ketika kita mengujar kebencian. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam firman-Nya, janganlah engkau mengolok-olok suatu kaum, boleh jadi kaum itu tuh lebih baik daripada kamu yang mengolok-olok. Ini sudah dijelaskan itu. Dan adanya di dalam surat Al-Hujurat ya, ketika kita harus cross check apa sih berita-berita yang muncul dan menyampai kepada telinga kita. Ini kan sudah jawaban-jawaban yang luar biasa yang Allah berikan ketika semua ini ada gitu kan. Karena apa? Karena bukan pada titik ilmu tingginya. Banyak orang ilmunya tinggi tetapi akalnya tak berhati. Banyak orang yang berhati tapi tak akalnya tak digunakan untuk komprehensif. Ini adalah suatu kenyataan yang mungkin kita bisa rasakan pada diri kita sendiri bahwa inilah yang terjadi ketika akal manusia banyak sekali tinggi, bahkan sampai tinggi sekali, tapi tidak ada pijakan Al-Quran di situ. Kalau orang zaman dulu atau masa klasik, ulama-ulama itu memiliki ilmu tinggi ketika dia sudah memiliki dasar Al-Quran dan tafsir-tafsirnya beda sekali dengan kita. Sama dengan diri saya, ketika saya sudah dikatakan dokter itu belum saya memiliki pijakan Al-Quran dan tafsir-tafsir yang baik. Inilah makanya kita harus terus memaju sedikit demi sedikit bagaimana kita agar kita bisa menata untuk pas bahwa pijakan kita, hukum kita, pedoman kita itu menjadi sebuah standar keilmuan kita dan kemudian aplikasi. Lalu bagaimana gitu menyikapinya? Menyikapi bagaimana? Biasa saja gitu kan. Karena ini adalah yang luar biasa-biasa saja. Tapi dimulai dari diri kita, mulai dari bagaimana kita mengamalkannya di orang-orang sekitar kita, di komunitas kita, bagaimana kita mengamalkan bahwa inilah firman Allah yang menyatakan dilarangnya kita mengolok-olok orang lain. Itu ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi pokok pada manusia itu bukan pada ilmunya yang tinggi, tapi pada cinta amaliyahnya di situ. Bagaimana dia bisa menjelaskan atau mengamalkan manajemen akalnya, hatinya, dan jasmani menjadi satu kesatuan lentera amaliyah yang bisa wujud untuk maslahah umat. Ini yang menjadi pokok dari seseorang itu dikatakan memiliki kemanfaatan yang baik. Karena seseorang itu dikatakan baik adalah ketika memiliki manfaat bagi orang lain. Kemudian ketika kita mengatakan cinta kepada Allah ya, cinta tadi puncak cinta adalah cinta kepada Allah. Cinta tanpa tapi, ketika kita cinta tanpa tapi, maka kita mencintainya tanpa ada sesuatu kepentingan, bahkan untuk kepentingan itu sendiri nggak ada gitu kan. Itu adalah untuknya gitu, untuk yang kita cintai gitu kan. Semuanya kita tidak mikir apakah itu suami atau istri, itu anak, itu apa, tapi ketika kita masuk pada sebuah pegangan ini adalah hukum Allah, maka itulah yang kita lakukan. Nah, kita sudah hilang beban itu. Jadi semuanya, siapa yang akan menyakiti? Ketika datang orang yang menyakiti pada kita, ketika datang orang yang menzolimi kita, ketika datang luka itu, kita justru bersyukur kepada Allah. Ya Allah, nikmat sekali rasanya ketika Engkau berikan rasa sakit di dalam hati ini, ketika Engkau berikan anugerah ini, ketika Engkau bisa memberikan ini sebagai aku tahu rasanya sakit gitu. Itu adalah syukur. Jadi segala sesuatu yang kita dapat, baik itu kesenangan, baik itu penderitaan, baik apapun itu yang melingkupi kita, itu adalah bentuk kita rasa syukur kita kepada Allah. Indahnya kalau tanpa ada orang yang memberikan kezoliman atau kesakit hatian, kita
akan mungkin merasakan sakit. Kalau tidak ada orang yang bisa memberikan senyuman, mungkin kita tidak akan tahu rasanya bahagia. Maka pada apapun yang terjadi pada diri kita, serahkan kepada Allah. Allah tidak meminta apapun, ya. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Dan ketika hadir segala sesuatu yang ada pada diri kita, baik itu ilmu, baik itu kesehatan, baik itu iman, semua karena Allah, tanpa kecuali, semua karena Allah. Kalau Allah hendak itu, mohon untuk di off-kan yang lain, sedikit di berisik di telinga. Ya, tadi sampai mana? Kalau Allah berkehendak untuk mencabut satu saraf saja di akal kita, maka hancurlah seluruh ilmu pengetahuan yang kita miliki. Sekelas profesor apapun, ketika dia jatuh stroke, maka dia tidak akan bisa berpikir lagi. Maka ketika sama saja, ketika hati itu rusak, maka dia pun tak akan pernah bisa berpikir bagaimana dengan berpikir secara iman. Ini yang terjadi. Maka ketika semuanya kehidupan ini kita jalankan, serahkan semua pada Allah dan kita bahagia bersyukur karena Allah. Susahnya ekonomi karena Allah, dan Allah lah yang memberikan ekonomi itu. Allah Maha Kaya. Konsep ekonomi Islam adalah seluruh harta ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya dititipi saja. Andaikan kita dititipi dan ada orang lain yang meminta, maka kasih, karena itu bukan harta kita, ya. Kita kasih karena itu harta Allah. Entah kita mau ditipu, entah kita mau diapain, itu harta Allah yang kita beri, bukan harta kita, gitu kan? Itu harta Allah. Kalau saya ditipu biasa saja, kan apa? Itu harta Allah. Dia yang akan mendapatkan hukum dari sunnatullah dan hukum Allah. Karena apa? Hukum sebab akibat ada. Siapa yang melakukan kejahatan, maka dia akan mendapatkan kejahatan. Apabila dia menabur kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Sunnatullah itu. Dan hukum Allah. Allah akan memberikan begitu keluasan rezeki yang bertambah bagaikan satu gelas ini air. Ketika kita tidak pernah menuang, maka gelas itu, air itu akan dimasuki atau akan ada ulat-ulatnya. Tak baik untuk harta kita. Maka tuang agar Allah memberikan lagi yang terindah buat kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah. Maka takkan mungkin sebetulnya orang Islam itu miskin, atau ada orang yang kesusahan atau minta-minta di jalan, ketika hati dan akal semua terbuka bahwa di antara harta kita ada harta milik orang lain yang bukan hanya diberikan pada 1 tahun sekali. Mereka tidak makan 1 tahun sekali, tapi di sekitar kita, ketika kita tahu ada orang yang kelaparan, ada rumah yang hancur, maka cepatlah kita memberi. Jangan pernah kita pikirkan bahwa kita membantu orang lain, karena kita tidak membantu orang lain atas kehendak kita. Allah lah yang memberi kesempatan kita untuk membantu orang lain. Allah lah yang memberikan kita terbukanya hidayah untuk membantu orang lain. Maka ketika seseorang itu diberikan oleh Allah itu sebuah hidayah, sebuah petunjuk untuk dia itu bisa melakukan kebaikan, kenapa dihindarkan? Bahagialah orang yang mampu merasakan getar iman. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadanya lah mereka bertawakal. Ini sudah sampai kepada itu. Ketika Allah berikan sebuah getaran, ada orang yang kelaparan, maka beri, karena kita tidak beri. Allah lah yang menunjukkan kita untuk memberi, dan Allah lah, dari harta Allah lah kita memberi. Tanpa Allah mampukan, kita tidak akan pernah mampu memberi. Tanpa Allah mampukan, saya tidak akan mungkin bicara di sini. Tanpa Allah mampukan, saya akan mungkin tertutup mati. Inilah maka sungguh karunia Allah kita bisa mendengar. Mungkin hari ini ada orang yang bisa mendapatkan hidayah, mungkin juga ada orang yang tidak bisa mendapatkan hidayah, karena sesungguhnya hidayah itu sudah dihamparkan oleh Allah. Hanya saja mereka memiliki mata tapi tak digunakan untuk melihat. Mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka memiliki rasa tetapi tidak bisa digunakan untuk merasakan. Ini yang jauh pada sebuah hakikat hikmah yang dilakukan oleh seorang manusia. Bagaimana dia bisa mendapat hidayah yang semuanya terhampar luas untuk mengingat Allah.
Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih luar biasa Bu Amelia, semakin malam sangat Bu Haja. kepada Sang Maha Pencipta yang luar biasa. Masih ada banyak pertanyaan saya kira. Saya buka lagi di forum ini sebelum nanti saya bacakan beberapa pertanyaan yang ada di masuk dalam WA saya ya. Silakan kepada para peserta yang masih ingin bertanya. Mau tanya, Saya Pak Moderator, Herlinawati. Monggo Bu Erlinawati. Singkat saja Oke, baik. ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Ibu narasumber. Sudah lama tidak bersua ya. Selamat hadir di sini, Bu. Ya, terima kasih. Forum ini sangat luar biasa dan memberikan banyak masukan lah. Selama ini mungkin kajian-kajiannya banyak yang lebih ke politik, hukum atau sebagainya. Saya berpikir seperti ini. Tadinya saya tidak berpikir bahwa ini kajian yang sangat filsafati ya. Saya mikirnya ini nanti mungkin tentang cerita cinta apa bagaimana gitu. Dan menurut saya ini sangat luar biasa sekali. Apalagi kalau buku ini dibaca oleh para remaja yang memang mereka sedang mencari jati diri gitu kan, hitam putih kehidupan ini bagaimana, nah seperti itu. Jadi pertanyaan saya, karena tadi disuruh singkat ya, dalam cinta itu kan tadi pemaparan yang awal kita terlalu memikirkan hal-hal yang sifatnya materialisme atau cinta duniawi. Sedangkan cinta yang hakiki yang sebenarnya itu untuk mencapai puncak cinta itu terkadang kita tidak menyadarinya. Nah, di sini bagaimana kita menyeimbangkan ketika berada pada posisi didominasi oleh duniawi atau sebaliknya didominasi oleh akhirat, itu tadi tujuan akhirat. Nah, bagaimana menyeimbangkan ini keduanya dalam kehidupan kita yang sehari-hari sebagai mungkin sebagai pekerja atau sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai apapun lah. Itu saja sih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini ingat waktu, pertanyaan tadi masih ada, saya sebelum dijawab oleh Bu Amalia, langsung aja pertanyaan selanjutnya. Ibu siapa itu yang tadi sudah antri? Oh ya, dari Kendari Pak. Ya, silakan. Bu. Ya, terima kasih. Aja. Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Waude Rulia dari Forhati Sultra. Senang bisa ada di forum ini karena mungkin disuruh singkat, saya langsung ke pertanyaan. Saya itu penasaran bicara soal cinta, bahwa cinta kepada Allah itu tanpa tapi. Nah, bagaimana dengan pandangan Ibu Dr. Amalia tentang orang-orang yang melakukan bom bunuh diri dengan alasan bahwa itu cinta kepada Allah untuk menjalankan ajarannya? Apakah itu kemudian bagian dari wujud cinta yang tanpa tapi tadi, atau kemudian rasionalnya itu yang mulai hilang dari kehidupannya sehari-hari sehingga rela mengorbankan orang lain atas keyakinan yang dimilikinya? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Pak Atmo boleh ikut tanya, Pak Atmo. Oke, silakan langsung aja pertanyaannya. Nanti setelah ini langsung orang jawab oleh Bu Dokter. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Amal, apa kabar? Sehat ya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, Kak Tati, alhamdulillah bisa sua lagi walaupun jauh begitu. Mungkin 10 tahun yang lalu kita ketemu, tapi baru kali ini saya bisa lihat Kak Tati lagi. Langsung saja Mbak Amal, saya senang mendengar paparan Mbak Amal dari tadi. Saya jadi terbesit hari ini, dan saya kira dari perjalanan hidup manusia kan kadang ada konflik, ada pertentangan satu sama lain.
Nah, ada paribasa yang mengatakan biarlah masalah itu diselesaikan oleh waktu, atau biarlah waktu yang menyelesaikan masalah, atau masalah itu biar saja selesai dengan waktu begitu. Nah, seringkali kita dihadapkan pada pilihan yang dilematis. Apakah masalah itu kita perlu clearkan segera, kita klarifikasi dan lain sebagainya, ataukah tadi paribahasa itu menjadi benar begitu. Nah, dalam kerangka tadi cinta tanpa tapi kepada Allah, itu baiknya yang mana yang kita pilih? Karena seringkali konflik satu sama lain dan lain sebagainya, antar kelompok, antar pribadi, itu ternyata hanya belum terklarifikasi dan lain sebagainya begitu. Tapi ada juga yang mengatakan biarlah waktu yang menyelesaikannya. Nah, kira-kira ini kan menghadirkan dilema ini dalam konteks relasi-relasi. Nah, mohon petunjuknya Mbak Amal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pertanyaannya berat nih. Assalamualaikum Pak Atmo. Oke, masih ada. Gimana Bu Dokter? Satu lagi ya, 4 ya. Ini... Assalamualaikum Pak Atmo. Saya ada pertanyaan dari tadi di chat tapi tak terbaca sepertinya. Ini masih belum saya sampaikan karena yang chat tadi saya terakhir, rencananya terakhir. Ada 4 yang di chat yang masuk sama saya, Bu. Dari Ibu dari mana? Atau bisa langsung aja Pak bertanya. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosnawati dari Provinsi Kepulauan Riau, Bu Dr. Amalia. Menarik sekali materi yang disampaikan tadi. Karena kita diminta untuk mempersingkat, saya langsung pada kata penutupnya tadi yang membuat saya ya juga terenyuh ya, bahwa penuhi hati dengan cinta sehingga tidak ada lagi tempat untuk benci. Ya, melihat fenomena saat ini bahwa betapa banyak orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri, bahkan kalau kita berbicara secara fakta, kita lihat bahwa tidak sedikit juga orang yang tanda kutip ini mengenal agama dalam artian bahkan ada yang penceramah, tapi ternyata menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangganya sendiri. Nah, bagaimana Bu Dokter menanamkan tarbiyah hati kepada orang tua sehingga tidak ada lagi tempat untuk melakukan kekerasan terhadap di dalam keluarga, baik itu fisik maupun psikis terutama. Ya, karena banyak yang menganggap bahwa kekerasan itu hanya fisik saja, tapi ternyata psikis jauh lebih parah efeknya. Sehingga kembali tadi pertanyaan bahwa bagaimana menanamkan tarbiyah hati sehingga tidak ada lagi tempat untuk melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis, sehingga ke depan tidak ada lagi yang menjadi korban KDRT dalam rumah. Mungkin itu saja, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Bu Dokter. Ini pertanyaannya rada susah-susah semua nih Pak Atmo. Bagaimana ini jawabnya? Ya, ada pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada saya, pada kita semua dalam mendapatkan hidayah ilmu yang luar biasa yang bisa masuk langsung ke dalam hati kita. Ini tentang cinta materialisme ya, cinta materialisme. Bagaimana sih menyeimbangkan dominasi dari salah satu, baik itu dunia atau akhirat ya, dari Ibu Herlinawati. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, saya ingin memulai dari sebuah kata cinta. Cinta ini adalah ketika kita memberi dan tidak menuntut diberi. Itu cinta. Jadi ketika kita cinta, maka kita memberi. Kita tidak peduli dia itu mau memberi ataupun kita tidak akan pernah menuntut diberi. Karena kita cinta. Sama dengan kita cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Allah. Kita tidak menuntut untuk diberi. Karena kita cinta. Kita cinta pada suami kita. Kita tidak menuntut untuk diberi. Kita berikan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi kewajiban kita karena kita cinta.
Akan tetapi ketika cinta itu disandarkan pada sebuah materi, bahwa kita cinta suami karena dia ganteng, kita cinta suami karena dia kaya, kita cinta kepada dia karena dia pintar, maka pada suatu saat ketika harapan kita tidak sampai kepada hal yang kita cintai, maka akan hancurlah diri kita. Kita akan merana, kita akan tersakiti karena kita tidak bisa melihat hikmah yang ada pada diri kita. Bukan menjadi sesuatu hal bahwa kita ini adalah baik kemudian mendapatkan suami yang buruk, bukan. Tapi kita dipercaya oleh Allah untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Mungkin dia cahaya bagi kita dan mungkin pula kita cahaya bagi dia. Ini yang harus kita pahami. Banyak sekali semua orang pada menuntut dan menuntut, tapi tidak paham tentang cinta. Bagaimana cinta itu memberi tanpa tapi. Itulah kebahagiaan ketika kita bisa membahagiakan orang lain, ketika kita bisa membahagiakan Tuhan karena kita adalah hamba, maka menjadi hamba yang terbaik itu adalah kewajiban kita tanpa kita mengharapkan. Ketika Allah belum memberikan kita kekayaan, ya memang belum, dan kita tidak berharap untuk itu sehingga menyatakan Allah tidak sayang pada kita. Tidak ada seperti itu, karena cinta kita memberi, kita beribadah dengan baik. Kita tidak menuntut Allah untuk memberi kepada kita, gitu kan? Itu cinta. Kita tidak menuntut suami kita untuk memberikan kepada kita. Karena ketika bersifat materi disandarkan pada suatu hal dan kita tersakiti karena tidak mencapai sesuatu hal itu, maka itulah yang dikatakan kita merana. Merana dalam sudut pandang mana? Merana dalam sudut pandang diri kita karena tidak sesuai dengan target yang kita harapkan. Maka yang menjadi persoalan, benarkah kita mencintai karena Allah? Cinta bukan pada dia sebagai material. Dia mungkin bisa mendapatkan peran untuk melakukan perselingkuhan. Dia mungkin bisa mendapatkan peran untuk melakukan sebuah korupsi. Dia bisa mendapatkan peran untuk sebuah kolusi karena dia menjadi tokoh pada perannya. Dan ketika dia menjadi peran yang tergelincir, apakah kita akan tinggalkan? Ini yang menjadi persoalan. Cinta kita lihat dulu pada Allah ataukah hanya pada materialnya sehingga kita lupa bagaimana cara kita mencintai. Jangan sampai kita tidak tahu tentang cinta sehingga kita tidak bisa membedakan antara cinta dan benci. Itu ya, bagaimana kita menyeimbangkan. Mungkin bagaimana kita menyeimbangkan itu? Lari kepada hukum Allah. Lagi-lagi bukan pada hukum manusia. Pandangan manusia, jangkauan manusia itu sangat pendek sekali. Tetapi jangkauan Allah itu sangat panjang sekali sehingga kita tidak paham. Boleh jadi hari ini kita merasakan itu penderitaan, tetapi Allah akan berikan keindahan kemudian hari. Ini yang harus kita pahami. Allah lah yang memiliki kuasa terhadap sesuatu hal sehingga kita bisa membedakan, sudah kita bisa memahami bagaimana sih merasakan di antara dua hal itu. Karena kehidupan kita ini bukan hanya bahagia untuk mencapai akhirat, tapi kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, dua-duanya kita harus bahagia. Di dunia kita bahagia, di akhirat pun kita bahagia. Saya akan sambungkan kepada pertanyaan yang di bagian akhir tadi tentang bagaimana terjadinya dilematis dari berbagai masalah kehidupan. Ya, apakah biarkan masalah itu menjadi hal yang terselesaikan dengan sendirinya ataukah tidak, gitu kan? Lari kepada hukum Allah lagi, lari kepada hukum Allah lagi. Bagaimana sih Allah menyelesaikan segala hal itu, ya? Ketika itu adalah masalah yang terkait dengan umat gitu, maka kita wajib berperan untuk mengatakan. Tetapi apabila itu adalah masalah pribadi yang kita dizolimi hanya sedikit atau mungkin bagiannya, maka biarkan itu menjadi sunatullah dan hukum Allah. Karena apa? Karena kebenaran itu akan kembali kepada tempatnya. Kebenaran itu tak akan pernah lari. Kebenaran itu akan lari pada tempatnya. Seberapapun ditutup-tutupi, toh itu akan ketahuan. Tetapi ketika untuk umat, wajib kita mengatakan tentang kebenaran, tentang hak, ya,
tentang di mana sih kebenaran itu yang harus kita lakukan. Ketika kebenaran yang kita teriakkan itu tidak bisa mendapatkan apresiasi, minimal kita sudah mengatakan ini loh yang hak dan inilah yang batil. Itu lagi-lagi bukan dasar pikiran kita sebagai manusia, tapi rujukan kita adalah Allah, di mana Allah sudah memberikan firman-firman-Nya dalam Al-Quran, sudah dijabarkan juga, dijelaskan juga oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya, dan dijabarkan pula oleh para ulama dalam istihad-istihadnya. Kenapa kita lari dalam berbagai hal seakan-akan kita pandai untuk memikirkan semua masalah? Ketika Allah berikan masalah, maka Allah tidak menuntut kita untuk menyelesaikan masalah. Yang Allah katakan adalah kau sholat dan sujud. Hanya itu yang Allah katakan. Karena apa? Disitulah kita berkomunikasi kepada Allah. Ketika masalah kita banyak, maka tanyakan pada diri kita, bagaimana sholat kita? Apakah benar sholat kita itu sudah merasakan manisnya nikmat sholat? Ataukah sholat hanya sebuah gerakan ritual yang kita sendiri tidak pernah merasakan indahnya manisnya sholat? Bagaimana ketika Allahu Akbar kita katakan Allah Maha Besar? Bagaimana ketika Al-Fatihah di situ dikatakan, sesungguhnya ya Allah, kepadamu aku menyembah dan kepadamu hamba memohon pertolongan. Itu yang harus kita yakini. Ketika kita mendapatkan segala sesuatu hal, maka larinya bukan kepada seseorang, larinya bukan kepada sebuah pemikiran kita yang hanya pemikiran yang jangka pendek, tapi lari kepada Allah, lari kepada Allah, lari kepada hukum Allah, dan Allah yang akan menyelesaikan, Allah yang akan mengirimkan orang-orang terbaiknya, Allah yang akan memberikan sebuah kehidupan atau sebuah efek-efek alam ya tentang bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini. Semua sudah diatur oleh Allah dan kita menjalankannya sesuai dengan takdir Allah. Lalu bagaimana dengan bom teroris? Lah, bom teroris itu kan berbeda ya. Itu adalah sebuah tindak kriminal. Kalau itu dikatakan jihad itu pandangan mereka. Tapi Allah sudah berkata, berfirman dalam Al-Quran bahwa ketika engkau menyakiti satu orang saja, engkau bagikan menyakiti seluruh umat manusia dunia. Ini Allah yang mengatakan. Berarti ketika kita mencubit orang, ketika dia dizalimi oleh kita, maka dua hal yang kita dapat, yaitu ketika mendapatkan hukuman dunia dan juga hukuman akhirat nanti. Jadi bukan Islam yang mengajar tentang itu. Islam tidak pernah mengajarkan itu. Orang-orang yang menyebut Islam teroris, Islam radikal, Islam ini, itu karena apa? Ingin membuyarkan dalam sebuah nilai-nilai hukum Allah. Allah sedang menjelaskan, jangan engkau menyakiti satu saja. Ketika engkau menyakiti, menzalimi, maka orang yang dizalimi itu doanya dimakbul, langsung dikabul. Ini Allah yang menjelaskan. Kenapa kita sibuk dengan berbagai hal sedangkan Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'annya. Jadi itu bukan Islam yang mengajarkan itu. Islam adalah perdamaian. Islam adalah suci. Islam adalah bersih. Di mana ketika kita paham nilai-nilai dari cinta, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kebenaran, bagaimana Allah berikan itu agar kita terapkan dalam kehidupan manusia, tak akan pernah diterima ibadah kita. Ketika tetangga kita kelaparan, takkan pernah diterima ibadah kita. Ketika kita menyakiti orang lain, dan ketika satu biji zahra kebencian ada di dalam hati kita, maka hancurlah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sama saja asap yang menggempul di sana, yang di angkasa, tak ada hasilnya sama sekali. Maka disinilah kita yang semuanya yang ada di sini untuk bisa men-sharekan bahwa Islam itu indah. Islam itu memberikan gambaran yang indah ketika nilai-nilainya diterapkan. Jangan katakan itu bertentangan dengan berbagai hal. Seluruh dunia tak akan pernah bertentangan ketika itu diterapkan dengan kebaikan. Mungkin itu Pak Atmo. Terima kasih. Ini semakin malam, kita sudah menunjukkan waktu jam mendekati 10:30, tapi ada pertanyaan yang masuk ke saya ini, masih ada sekitar 4 lah kalau salah itu. Ada satu ya Pak Atmo yang belum kejawab nih Pak Atmo. Yang tadi psikis ya? Iya, ini silakan psikis, dijawab psikis. sama nanti setelah itu nanti ada pertanyaan dari WA Japri ini. Ya, apa Pak Atmo? Satu lagi yang terakhir.
Yang pertama pertanyaan dari Bu Eko ya. Eko Fitri Sumarwati. Pertanyaannya bagaimana manajemen ruh dan hati agar sejalan dengan dunia akhirat. Kemudian yang kedua dari Pak Bagus Sarwono Bawaslu daerah Ibu Kota Yogyakarta. Pertanyaannya bagaimana cara menjaga agar hati selalu dalam qalbun salim. Dan yang selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Wahdi Kuspian, KPU Sambas. Pertanyaannya bagaimana meningkatkan cinta keluarga di tengah godaan dunia yang begitu besar. Itu tadi Bu Rosnawati sudah ya, dari Kepri itu sudah ya yang Belum. Belum terjawab Pak Dokter. Belum. Oh. Tapi sudah mengajukan pertanyaan ya? Iya, Bu sudah. Ya, itu. Ya, mungkin ini terakhir ya Pak Atmo ya, karena sudah malam juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan ini sedikit sangat riskan sekali ketika kita berbicara tentang tangga. Kekerasan rumah tangga. Ini dimulai dari bagaimana sih kita mengawali sebuah rumah tangga. Kekerasan itu tak akan pernah muncul ketika di awal kita paham bagaimana kita akan memulai rumah tangga. Sesuai dengan Rasulullah berikan dalam sabda, bagaimana ketika kita mencari calon dari itu di sisi jamaluha, kemudian maluha, nasabuha, dan yang terakhir 50%-nya adalah dinuha, yaitu agamanya. Maka disinilah ketika kita bisa dari awal kita bisa paham bahwa agama memiliki prioritas tertinggi, ini tak akan mungkin terjadi sebuah kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dari bagaimana ketika kita bisa menanamkan hati, menanamkan tarbiyah hati agar tidak terjadinya kekerasan psikis ya, kekerasan fisik baik itu kekerasan psikis. Lagi-lagi ada sebuah pembelajaran yang harus kita lakukan. Seseorang terkadang tidak bisa diberi nasihat secara lidah, maka kita bisa berikan secara cinta. Jika cinta itu bisa menyentuh hatinya, maka dia akan luluh dengan sendirinya. Maka diobati dulu bagaimana cara cinta kita. Bukan mengikuti aturannya dia, tapi mengikuti aturan Allah yang diberikan kepada kita. Bagaimana sih kita melayani suami kita agar tumbuh rasa cinta kepada kita, agar tumbuh rasa cinta kepada keluarganya. Karena seseorang yang dikatakan baik adalah seseorang yang bisa menjaga keluarganya dari api neraka. Nah, bukan karena dia saja sebagai kepala keluarga, tapi peran kita sebagai ibu rumah tangga atau anak yang bisa menciptakan itu ketika salah satu di antaranya adalah salah jalan. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana kita bisa memberikan nilai-nilai cinta kita dalam sebuah lingkup keluarga. Memang sedikit susah, kadang anak bandel, kadang ada hal-hal yang lain. Tapi seperti naik turun dalam sebuah emosi, kadang kita harus benci atau marah karena Allah. Jadi dasarnya adalah karena Allah, bukan pada material lagi. Tapi bagaimana kita marah karena Allah dengan rujukan-rujukan yang Allah berikan, dengan firman-firman yang Allah berikan. Jadi di situ letaknya. Ketika kita bisa memberi cinta lewat diri kita dengan aplikasi, mungkin kita harus menjadi yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kita harus memberikan menambah ilmu untuk diri kita sendiri, karena biasanya di antara keduanya atau keluarga yang KDART, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menambah ilmunya, baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang lain. Ada 2 pandangan, ada 3 pandangan. Ketika kita bisa memahami, maka kita bisa mengantisipasi agar itu tak akan pernah terjadi.
Maka yang harus kita lakukan adalah muhasabah, ibda binafsik. Lihatlah diri kita sendiri sejauh mana kita bisa memberikan pantulan kebaikan kepada orang yang ada di sekitar kita. Terkadang orang terpancing karena kita mungkin gaya kita yang kurang ngajar atau mungkin cara bicara kita yang tak sopan sehingga memancing orang yang melakukan itu untuk mengatakan atau melakukan hal yang kasar pula pada kita. Maka dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita muhasabah atau memperbaiki diri kita untuk menjadi yang terbaik bagi Allah. Karena pancarannya semuanya akan kita dapat, termasuk suami kita, anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan yang ada di semua ini mungkin akan jatuh cinta pada kita ketika kita bisa memberikan pancaran cinta kita. Mungkin itu. Kemudian manajemen ruh atau hati sejalan dengan dunia dan akhir ya. Saya tidak akan bicara tentang ruh. Tadi saya sudah jelaskan saya tidak punya kemampuan untuk berbicara itu. Sedikit saya ingin berbicara saja tentang manajemen hati. Bagaimana kita memanajemen hati kita, yaitu zikrullah, keimanan kita. Bertambahnya keimanan kita itu akan bisa mensinergikan bahwa ketika kita memiliki kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual, maka kebutuhan itu adalah kebutuhan yang saling bersinergi. Kebutuhan makan kita adalah kebutuhan material, tapi itu adalah kebutuhan spiritual kita. Maka bagaimana kita menjalankan kebutuhan spiritual kita, yaitu dengan doa. Kebutuhan kita untuk membersihkan tubuh itu adalah material, tapi itu adalah kebutuhan spiritual. Ya, bagaimana kita masuk ke kamar mandi? Janu-janu orang tuanya sendiri tak tahu doa masuk kamar mandi, tak tahu doa tidur, tak tahu doa bangun tidur, tak tahu untuk doa bercermin, tak tahu untuk doa berpakaian. Sehingga ketika dia itu memakai pakaian, maka berselimutlah setan yang ada di situ. Nah, ini yang luar biasa ketika kita menuntut orang lain untuk melakukan hal yang baik, tapi kita lupa bahwa kita belum melakukan hal yang baik. Nah, ini adalah sinerginya tadi. Bagaimana kita bisa memanajemen diri kita dari keimanan kita. Lagi-lagi zikrullah. Kita tidak bisa terhindar dari dosa dalam waktu 1 menit. Kita mungkin bisa terhindar dari dosa dalam waktu 1 detik, tapi tidak bisa terhindar dari dosa dalam waktu 1 menit. Maka disitulah kita perlu zikrullah. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan mengkaji Al-Quran yang ada di situ. Kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan cahaya dan syafaat Al-Quran? Kalau kita tidak bisa memahami artinya, apakah kita buta huruf sehingga kita tidak mau membaca artinya? Padahal arti itu Al-Quran secara tafsir umum sudah diberikan, tapi kita enggan. Kalau kita bisa baca buku mungkin tebalnya seberapa, tapi Al-Quran kita abaikan. Kita tidak pernah tahu bahwa di situ ada cerita-cerita, di situ ada hukum-hukum, di situ ada banyak hal. Sebetulnya kehidupan itu berputar dari satu demi satu yang hanya mengulang sejarah demi sejarah, hanya saja peran dan tokohnya saja yang berbeda. Maka disitulah kita harus memahami tentang manajemen kalbu itu di situ. Kemudian tadi tentang menjaga hati. Tadi sebenarnya sama ya dengan pertanyaan Ibu Eko atau Pak Bagus. Saya hanya ingin menambahkan bahwa surga itu bukan satu pintu, tapi banyak pintu. Banyak pintu menuju surga. Sama aja banyak pintu menuju Roma, gitu kan? Luar biasa, banyak pintu. Tidak dituntut untuk kita harus melakukan sebuah hal-hal yang tidak mampu kita lakukan dalam ibadah kepada Allah. Kalau kita mampu puasa, maka puasalah. Kalau kita mampu membaca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran. Kalau kita mampu sedekah, maka sedekahlah. Kalau kita mampu berbuat baik, maka berbuat baiklah. Disitulah pintu kita masuk surga. Allah tidak menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang melampaui batas diri kita, tapi sesuai dengan ilmu, keimanan kita, dan bagaimana kita menerapkan ilmu, keimanan yang kita miliki. Karena kita harus melakukan sebuah perbaikan ke depan yang lebih baik lagi, lebih baik. Jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, atau hari depan lebih buruk dari hari ini. Nah, luar biasa kalau kita sampai melakukan hal itu, menjadi orang yang sangat rugi sekali.
Mungkin itu. Dan bagaimana menciptakan cinta keluarga? Sandarannya adalah Al-Quran. Bagaimana seorang suami menjaga keluarganya dari api neraka. Ya, ketika kita ijab kabul kepada istri, qabil tu tajaha wa nikah li nafsi bidzalik, itu mengatakan, saya terima nikahnya ya Allah dan saya tanggung dosa-dosa istri dan anak-anak saya. Gitu. Karena Engkau ya Allah, ini tanggungannya dosa ini. Ketika istrinya tak berjilbab, maka dosalah suami. Ketika istrinya kasar, maka dosalah suami. Ketika anak-anaknya kurang ajar, maka dosalah suami. Dari sinilah bahwa ketika nilai-nilai iman, nilai-nilai ilmu, nilai-nilai akhlak karimah yang harus ditanamkan oleh suami sehingga semua menjadi teladan untuk anak-anaknya dan istri-istrinya. Gitu mungkin dari saya Pak Atmo, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahi, silakan. Oke, Halo, terima Pak kasih Atmo. Bu Amalia, luar biasa ini semakin malam semakin pengen ini ya, pengen lebih mendapatkan penjelasan lagi. Cuma karena waktu ini saya mungkin akan hanya ini ya, menanggapi satu orang saja kalau itu pun masih ada. Kemudian baru kita tutup karena ini waktu sudah malam. Kira-kira ada nggak yang mau menanggapi dari, bukan pertanyaan, saya menanggapin saja. Pertanyaan sudah lumayan banyak tadi sudah disampaikan oleh para teman-teman. Ada tanggapan dari para peserta? Kalau tidak ada, Nutup ya. ya kita tutup saja. Silakan Bu Dr. Amalia. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa ya kepada semuanya hadir di Zoom pada malam hari ini. Ini adalah pertama kali saya Zoom dan luar biasa dengan dari forum Dr. Nusantara. Saya pikir saya akan latihan di yang kecil-kecil, ternyata ini malah justru dikasih tempat yang besar sekali di seluruh Nusantara. Ini hadir di sini, apresiasi yang luar biasa, dan karena Allah semuanya, karena takdir Allah semuanya, sehingga kita bisa bertemu. Sedikit dari saya yang terakhir adalah Lentera Amaliyah adalah satu kesatuan dari cahaya kebaikan yang telah dimiliki akal, hati, tubuh seseorang yang diterapkan dalam kehidupan kesehariannya. Lentera Amalia seseorang akan tampak pada pemikiran dan solusi yang diambil untuk menyikapi hablum minallah dan hablum minannas. Lentera Amalia adalah rahmat Allah ketika seseorang dapat menjalankan perbuatan kebaikan secara alamiah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Sebelum kita tutup, dari saya ada permintaan, mari kita minta doanya buat Ananda atau anaknya Ibu Dr. Amalia yang terkena lagi sakit. Mudah-mudahan sakitnya cepat diberikan kesembuhan dan mudah-mudahan beliau juga, anaknya juga cepat seperti semula kembali lah. Amin, amin. Al-Fatihah. Ajib doa ya Allah, amin. Iya kan alhamdulillah. Waladhdallin, amin. Terima kasih teman-teman. Kami sebagai moderator pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila ada perkataan atau yang belum disampaikan dari teman-teman di forum ini karena waktu terbatas. Oleh karena itu saya juga mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang sudah bertahan atau sudah mengikuti forum ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo. Ya, terima kasih Pak Yai Atmo. Terima kasih juga kepada para hadirin dari Taneo Nusantara. Ini dibuka daftar hadir rata-rata dari Forhati, Kahmi, HMI, KPU, Bawaslu. Jadi ini semuanya jelas kolega-kolega dari Bu Dr. Amalia itu sendiri. Forum ini merupakan forum rutin. Ya, kolega Bu Amalia dan suami lah Pak Abangda ya. Forum ini merupakan forum rutin yang kita gelar atas nama Forum Dokter Indonesia yang kebetulan merupakan satu gabungan dari alumni S3 UIN Jakarta yang melibatkan kurang lebih 28 kampus di Indonesia, sehingga pada kali ini merupakan satu edisi atau satu season ke-17 yang dari rencana pada bulan Ramadan ini adalah 28 season. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Semoga di malam-malam berikutnya masih bisa bergabung, masih bisa memberikan satu dukungan. Artinya masih ada 11 lagi edisi yang akan kita sampaikan. Dan besok kebetulan malam Jumat kita libur, setiap malam Jumat libur, kita bisa lanjutkan di malam Sabtu. Saya langsung, ya. Hamdan. Iya, silakan. Ini dari Makassar, Pak Hamdan. Oh, iya Makassar, silakan Makassar. Pak Akil. Iya, Pak Muhammad Musa Akil, silakan. Ya, jadi saya sudah beberapa kali ikut ini. Alhamdulillah, saya lihat ini peserta kita semakin banyak ini, Pak. Kemarin saya sempat review, ada peningkatan secara signifikan ini dari 13, 20, sekarang sudah 70-an. Tadi terakhir saya baca 70-an. Barangkali juga bisa juga berkolaborasi dengan kita di sini Pak Hamdan, supaya saya juga bisa melibatkan teman-teman supaya insya Allah berkah dan menyebar luas kita punya ilmu, karena ilmu yang kita peroleh di sini saya kira luar biasa, sekalipun kita sedikit tetapi saya kira berkah ilmunya tidak bisa dianggap kecil karena melibatkan banyak teman-teman yang memiliki spesifikasi keilmuan yang luar biasa. Saya kalau bisa ya Universitas Negeri Makassar juga bisa dilibatkanlah Pak Hamdan supaya kita bisa bersilaturahmi ya. Jadi nanti tinggal bisa komunikasi, kontak. Iya. Ada kontak yang bisa kita saling berhubungan untuk menentukan jadwal gitu ya. Bagaimana kalau kita mulai dari dulu Pak Hamdan, Pak Ustaz. Kalau grup WA misalnya kita bisa mengcover teman-teman ya, paling tidak menyimpan nomor telepon atau nomor WA supaya bisa kita kalau lupa saling mengingatkan bahwa ada forum. Karena ini kan tiap malam kita adakan ini Pak Hamdan. Jadi kalau sertifikat kita selalu kirimkan ke bukan sertifikat, WA grup WA. WA-nya. Iya. Kalau WA-nya karena formnya kita kan belum pernah meminta nomor handphone ya. Jadi mulai mungkin kita akan kirimkan nomor minta data handphone karena selama ini ya kita minta selalu data dari email gitu. Jadi komunikasi kontak dari peserta-peserta itu kita collect dari data email. Ya, mulai besok kita akan minta nomor handphone sehingga kita bisa komunikasikan lewat grup WA yang bisa lebih mudah untuk komunikasi. Ya, siap Pak Hamdan, siap. Ya, terima kasih masukannya Pak Ilmusi. Ya, siap. Terima kasih juga sama-sama Pak Hamdan. Karena dari perwakilan wilayah timur ya, jadi kita sangat senang sekali. Siap Pak Hamdan, siap. Iya. Oke, mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Ini saya merasa mewakili dari tim yang melakukan kegiatan ini, merasa terima kasih sekali atas kehadiran kunjungannya. Semoga terjalin silaturahim dari abangda, yunda, adinda semuanya lah ibaratnya gitu. Nah, jadi kita akan ketemu lagi bagi yang berkenan untuk hadir di malam Sabtu. Kebetulan yang akan dibahas berkaitan tentang tema Salafi dan biang terorisme gitu. Jadi kita mulai ke dunia politik kembali setelah beberapa hari kita fokus pendidikan, psikologi. Ya, Bu Amalia menutup dengan perasaan cinta ya. Jadi masuk ke tasawuf dan batiniyah lah ibaratnya yang pendidikan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan mewakili dari tim keseluruhan. Saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah. Selanjutnya bisa ngobrol-ngobrol bagi yang mau melanjutkan. Terima kasih.